Kesalahan yang keenam yang sering dilakukan oleh sebagian orang ketika sholat adalah ketika dalam posisi ruku, sebagian orang memegang pahanya ketika ruku, dan ada sebagian yang lain ketika posisi ruku dalam memegang betisnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau ketika hendak posisi ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada dua lututnya dan merenggangkan jari-jarinya pada kedua lututnya. Beliau merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Hadis riwayat Nasa'i. Maka yang benar ketika ruku adalah memegang lututnya. Jadi ketika ruku, tangan memegang lutut dan merenggangkan jari-jarinya. Kesalahan yang ketujuh yang sering dilakukan oleh sebagian orang di dalam sholatnya adalah ketika sholat berdua, maka posisi makmum itu banyak yang masih keliru. Terkadang ada yang berdiri di sebelah kirinya, dan ini adalah salah. Kemudian ada juga sebagian ketika menjadi makmum, ketika cuman berdua, ada yang posisi agak mundur ke belakang, dan itu juga kurang tepat. Ada juga sebagian kaum muslimin yang ketika sholat cuman berdua, posisinya di belakang imam. Padahal yang benar sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau bercerita, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Kemudian aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memegang kepalaku dari belakang. Kemudian memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku salat di belakang beliau. Kemudian beliau meraih tanganku sehingga aku sejajar dengan beliau. Hadis riwayat Ahmad. Maka yang benar ketika seorang makmum hanya berdua dengan imamnya, maka posisi makmum ada di sebelah kanan imam dan sejajar dengan imam. Kesalahan yang ke-8 yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah was-was ketika sholat. Was-was ketika sholat. Maka hal ini adalah keliru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Dan seseorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seolah-olah dia mendapati sesuatu, seolah-olah dia merasakan kentut dalam salatnya. Maka beliau bersabda, jangan membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang benar adalah khusyuk ketika salat dan yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci dan tidak membatalkan salat sampai benar-benar mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Kesalahan yang ke-9 yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah mengeraskan bacaannya ketika dia di belakang imam atau ketika sedang menjadi makmum. Baik itu ucapan takbir atau ucapan doa ketika sujud, doa ketika ruku, atau bacaan ketika sholatnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur atau asar bersama kami. Kemudian setelah sholat beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la di belakangku? Jadi maka seseorang laki-laki menjawab, saya dan saya tidak menginginkan melainkan kebaikan. Kemudian beliau bersabda, sungguh
Aku telah mengetahui bahwa sebagian kalian menyelisihiku. Maka yang benar ketika di belakang imam, maka cukup membaca yang hanya bisa dirasakan atau didengar oleh dirinya sendiri dengan gerakan bibir, dan tidak perlu didengar oleh orang lain sehingga mengganggu kekhusyuan sholatnya temannya atau mengganggu kekhusyuan imam yang sedang menjadi imam. Kesalahan yang ke-10 yang sering dilakukan oleh sebagian orang ketika sholat adalah tidak merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Ada sebagian orang yang datang sholat jamaah kemudian dia berdiri di pojok kanan atau pojok kiri, tidak merapatkan shafnya dengan jamaah yang lain. Ada sebagian juga ketika ada makmum yang batal, kemudian yang di sebelahnya tidak merapatkan shaf kepada jamaah yang lain. Ada juga sebagian kaum muslimin yang ketika datang dalam sholat jamaah, dia berdiri tidak meluruskan shaf dan kakinya dengan jamaah yang lain, agak mundur sedikit. Dan ini adalah satu yang salah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya kalian itu bersaf seperti safnya para malaikat. Luruskan di antara bahu-bahu kalian, isi saf-saf yang kosong. Lemah lembutlah terhadap tangan lengan saudara kalian, dan janganlah kalian menyisakan celah-celah bagi syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Maka yang benar ketika masuk saf benar-benar lurus, diluruskan kakinya dengan kaki saudaranya. Dan di masjid sudah ada garis di saf, maka tumit lurus dengan garis yang paling belakang biar lurus dengan saudara-saudaranya. Dan jika ada saf yang atau makmum yang batal, maka luruskan, rapatkan safnya dengan berpindah. Dan jika masuk ke dalam saf, maka langsung merapatkan, tidak usah berdiri di pojok kanan atau pojok kiri. Maka yang benar harus merapatkan dan meluruskan saf.